Sebagai umumnya orang, kita sering terpesona dalam pandangan pertama pada kecantikan atau kegantengan lawan jenis yang kebetulan kita jumpai, kita lihat dan kita pandang. Bahkan gambar dan video seksi di smartphone dalam berbagai platform yang sering kita buka pun sangat menarik untuk ditelisik. Terkadang kita ingat untuk segera mengalihkan pandangan, dan terkadang pula kita menuruti keinginan diri untuk melihatnya lebih jauh. Begitulah kecenderungan manusiawi sejak dahulu hingga sekarang. Kisah dua sahabat terpesona pada pandangan pertama dahulu. Ada dua manusia berparas cantik dan ganteng tak sengaja saling beradu pandang dan saling terpesona pada pandangan pertama. Ketika itu, usai mengikuti haji wada, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin berkumpul ingin meminta fatwa kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri saat itu memboncengkan Al-Fadlu bin Abbasra, anak pertama pamannya Abbasra yang terkenal berparas ganteng, di atas onta bagian belakang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti untuk memberi kesempatan orang-orang meminta fatwa kepadanya, seketika itu pula Al-Fadlu beradu pandang dengan perempuan cantik kabilah Hatsaem dari negeri Yaman. Keduanya saling terpesona melihat kecantikan dan kegantengan orang yang dipandangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menoleh, dan ketika melihat peristiwa itu beliau segera menjulurkan tangannya memegang janggut Al-Fadlu. Lalu menyerongkannya ke arah lain agar tidak terus-menerus memandang perempuan cantik itu. Kisah ini dapat disimak dalam beberapa riwayat hadits, semisal riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban dan selainnya. Memang demikian, setiap orang secara alami senang melihat wajah cantik dan ganteng, senang melihat keindahan. Begitu pula Al-Fadlu dan perempuan cantik dari Yaman itu secara alami terpesona melihat keindahan wajah orang yang tak sengaja saling pandang dengannya. Hikmah tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dua sahabat saling terpesona, adapun tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung memalingkan wajah Al-Fadlu. Agar tidak terus-menerus memandang perempuan cantik itu bermaksud agar ia tidak mengikuti kecenderungan manusiawinya hingga menuruti hawa nafsu. Sekaligus agar Al-Fadlu kembali mematuhi tuntunan akhlak yang diajarkan agama Islam. Para sahabat yang diperingatkan agar tidak menuruti pandangan pertama tidak sekali ini saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan para sahabat. Seperti sahabat Jarir, Ali dan Jabir bin Abdillah agar tidak mengikuti kecenderungan alami memandang wajah cantik yang tidak halal bagi mereka, sebagaimana dalam beberapa riwayat berikut. Artinya, diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pandangan yang terjadi secara tiba-tiba di luar kesengajaan, lalu beliau memerintahkan kepadaku agar memalingkan pandanganku." Har Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada, "Wahai Ali, jangan ikuti suatu pandangan dengan pandangan lain. Sebab sungguh bagimu pandangan pertama dan tidak diperuntukkan kepadamu pandangan selainnya." Hair Al-Hakim dan ia berkata, ini hadits syahih sesuai syarat Imam Muslim, namun ia bersama Imam Al-Bukhari tidak mentahrijnya. Artinya, diriwayatkan dari Jabir, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada perempuan membuat terpesona salah seorang dari kalian, hendaklah ia segera mendatangi istrinya, lalu segera menyetubuhinya, sebab hal itu dapat menolak gejolak nafsunya. Hair Ahmad. Kontekstualisasi akhlak saat terpesona gambar dan video seksi tuntunan akhlak yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya. Agar tidak menuruti pandangan terhadap lawan jenis yang menarik secara seksual semestinya dapat dikontekstualisasikan dalam era digital seperti sekarang. Tidak hanya saat melihatnya secara nyata saja, namun juga saat melihat gambar dan video seksi di smartphone dalam berbagai platform yang kita buka. Bila tidak segera dialihkan, tentu dorongan untuk menuruti pandangan nafsu akan semakin menjadi-jadi. Bukankah hal ini yang manusia modern alami sehari-hari, tanpa pandang bulu? Laki-laki maupun perempuan, tua apalagi muda. Wallahu alam.